Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam program Editorial Talk, sebuah diskusi mingguan yang biasa Kedai Pena lakukan untuk mengangkat isu-isu terkini, baik di tingkatan lokal ataupun tingkatan nasional. Sudah bersama kami teman-teman dari mahasiswa, Forkopimda, dan beberapa organisasi kemasyarakatan dan LBH Tridharma Indonesia. Kita akan memulai sebuah diskusi. Temanya cukup menarik, semangat 17 Agustus dan bagaimana pandemi ini harus dihadapi. Sudah bersama kami Bang Benyamin Daphni, Wali Kota Tangerang Selatan. Bagaimana kabarnya Bang Benyamin Daphni? Ya, alhamdulillah sehat. Bung Ari, alhamdulillah. Ya, pilek-pilek dikit biasa itu. Selanjutnya kita sapa dari adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bung Balda, apa kabar Bung Balda kabarnya? Alhamdulillah baik, Bung. Oke, selanjutnya dari Universitas Pamulang, Bung Job Silitonga. Apa kabar Bung? Alhamdulillah baik, Bung. Baik ya, oke siap. Selanjutnya ada Bung Yudi Rijali Muslim dari LBH Tridharma Indonesia. Apa kabar Bung Yudi? Kabar baik, Bung Ari, terima kasih. Oke. Semoga sehat selalu ya Bung Yudi ya. Nah selanjutnya ada dari Suara Kreasi Anak Bangsa, organisasi kepemudaan, ada Bung Dodi Prasetya Azari. Bung Dodi, apa kabar Bung Dodi? Alhamdulillah sehat Bung Ari. Sehat ya. Oke, Ya. Yang penting kita sehat dulu semua nih untuk kemudian bicara soal masalah solusi masalah bangsa nih, COVID-19 yang masih saja terjadi nih. Saya bacakan dulu sekedar sekapur sirih dari tim redaksi. Pandemi COVID-19 masih terus terjadi. Jumlah korban terpapar virus terus bertambah. Dampak sosial dan ekonomi mulai terasa walaupun sejumlah peraturan telah diterbitkan. Meski demikian, kita tidak bisa berdiam diri melatapi kesedihan dan penderitaan akibat pandemi COVID-19. Angin segar terasa ketika sinergitas berbagai pihak semakin masif dalam menangani pandemi, termasuk dari pemerintah, masyarakat, pemuda, mahasiswa, tentara, dan polisi. Termasuk di dalamnya adalah sinergitas pendataan sebagai SDM ketahanan lingkungan dalam pencegahan COVID-19. Tridharma Perguruan Tinggi menjadi pedoman dan dalam sinergitas ini. Nah, untuk membahasnya kita sudah mengambil tema antara pandemi dan semangat 17 Agustus. Untuk kesempatan pertama saya sampaikan waktu pada Bang Benyamin Daphni, Wali Kota Tangerang Selatan. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan untuk kemudian menangani COVID-19 berbasis lingkungan, Bang? Silakan waktu dan tempatnya, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ari dan teman-teman sekalian, para peserta webinar yang saya hormati. Jadi kita sudah bergelut dengan pandemi corona ini sejak bulan Maret tahun yang lalu 2020. Jadi hampir tentunya 2 tahun kita bergelut dengan corona ini. Berbagai dinamika terus berkembang dan nampaknya juga memang virus ini juga tidak berdiam diri. Dia selalu bermutasi, memperbaharui dirinya, menyesuaikan dengan lingkungan-lingkungan strategik di mana dia menyebar. Pemerintah kota sejak awal melakukan 2 sisi pendekatan, yaitu di hulu dan di hilir. Di hilir terlebih dahulu, kami sejak waktu itu masih Ibu Airin menjabat di Tangerang Selatan, beliau mempersiapkan seluruh infrastruktur layanan kesehatan karena disadari pada waktu itu bahwa ini pasti akan memapar atau menulari banyak orang, tidak akan sedikit-sedikit orangnya. Oleh karena itu kami mempersiapkan seluruh infrastruktur. Infrastruktur ini adalah yang pertama rumah sakit umum milik pemerintah kota di Pamulang. Pada waktu itu kita persiapkan tidak kurang dari 100 tempat tidur untuk menangani COVID, dan tempat tidur ICU-nya juga sama kita siapkan. Kemudian karena sesuai dengan surat edaran atau perintah dari Menteri Kesehatan pada waktu itu supaya rumah sakit swasta juga turut berpartisipasi, maka kemudian
22 rumah sakit swasta kita tetapkan menjadi rujukan COVID Tangerang Selatan. Itu yang kita persiapkan awal, karena asumsinya adalah bahwa mungkin tidak terlampau ada ledakan-ledakan yang mengkhawatirkan. Kemudian di hulu kita juga mempersiapkan berbagai macam, karena di hulu ini adalah persoalan yang terkait dengan kesadaran masyarakat. Pada waktu itu Ibu Airin atau pemerintah kota menerbitkan surat edaran atau keputusan wali kota nomor 13 tahun 2020. Di situ diatur berbagai mekanisme hal yang terkait dengan kegiatan atau penanganan COVID 2019 yang harus dilakukan oleh kita sekalian dan yang tidak boleh dilakukan oleh kita sekalian. Kemudian waktu berkembang, ternyata angka penularan COVID dari bulan ke bulan tidak juga kendor begitu, malah terus bertambah. Penularannya semakin meluas di Tangerang Selatan yang tadinya angkanya puluhan yang tertular, tapi kemudian dalam waktu singkat tidak lebih dari 1 bulan itu langsung menunjukkan angka yang signifikan sampai puluhan dan ratusan begitu. Nah, kemudian kita mengkonsolidasikan tenaga kesehatan karena menangani COVID yang berkembang ini beda tentunya penanganan medisnya dengan cara-cara penanganan virus-virus yang lain. Yang mengejutkan adalah bahwa mutasi virus ini dari waktu ke waktu terus berkembang. Yang tadinya hanya varian Alpha, tapi terus berkembang menjadi beberapa varian-varian yang lain yang daya tularnya lebih kuat begitu, sehingga dengan demikian sampai akhir tahun 2020 pada waktu itu coronavirus masih berkembang merebak di tengah-tengah kita. Kemudian juga memasuki tahun 2021 ya, setelah kita konsolidasikan semua energi sumber daya yang dimiliki pemerintah kota, virus ini juga tetap belum bisa dikendalikan secara spesifik atau belum bisa ditekan penyebarannya. Sehingga dengan demikian kami terus mencoba melakukan inovasi-inovasi di tingkat kota, strategi penanganan COVID. Kami bagi segmen, bagi orang yang OTG, orang tanpa gejala, dulu kita kenal seperti demikian. Kemudian bagi yang bergejala ringan, hanya kehilangan penciuman dan lain-lain sebagainya, itu kita tangani secara terpisah. Kita lakukan isolasi mandiri sejak tahun 2020 yang lalu. Maka kemudian kawasan pertanian terpadu milik pemerintah kota di Tandon, Ciater, itu kita rubah desainnya menjadi 150 kamar-kamar untuk menangani, merawat orang yang tanpa gejala dan gejala ringan. Kemudian juga kita terus memperbanyak tempat tidur perawatan, tempat tidur isolasi di rumah sakit bagi yang gejala ringan menuju sedang dan bagi gejala sedang menuju berat. Nah, di sini tentunya kita juga mempersiapkan seluruh infrastruktur yang lain, tenaga medisnya, obat-obatan, dan lain-lain sebagainya kita konsolidasikan untuk menangani penyebaran corona ini. Pada sisi yang lain, di tengah-tengah di hulu, kami tentunya terus mempersiapkan penanganan disiplin masyarakat. Berbagai macam aturan koordinasi kami lakukan dengan berbagai jajaran untuk menegakkan protokol kesehatan. Pada waktu itu masih 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita dirikan tenda-tenda untuk melakukan pengendalian bagi mobilitas masyarakat. Tapi nampaknya memang berkembang terus sedemikian rupa sehingga penyebaran yang tadinya penularannya yang dari tengah-tengah kelompok masyarakat besar, maka di akhir tahun dan kemudian sampai dengan hari ini penularannya itu pada kelompok-kelompok masyarakat kecil atau yang kita kenal dengan klaster-klaster. Awalnya di klaster masyarakat secara luas, tapi kemudian menjadi di klaster rumah tangga, kemudian di klaster-klaster pertemuan
pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala kecil dan lain-lain sebagainya. Nah, pemerintah akhirnya menerbitkan ketentuan-ketentuan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri yang setiap saat diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Beberapa kegiatan masyarakat terpaksa kita kendalikan. Sampai tahun yang lalu tentunya pemerintah meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lain-lain sebagainya. Ini contoh, ini bukti bahwa virus ini bukan sederhana penanganannya. Virus ini harus ditangani secara optimal dan ini memerlukan partisipasi peran serta dari semua pihak. Yang menjadi kunci sebetulnya adalah kesadaran individu dan kesadaran kolektif kita sekalian. Bahwa di luar sana, di luar rumah, di luar diri kita yang sehat ini, ada virus yang terus bisa menularkan melalui berbagai macam cara. Berjabat tangan dan lain-lain sebagainya, sehingga akhirnya terus pengetatan-pengetatan dilakukan. Sampai dengan hari ini, teman-teman sekalian, di Kota Tangerang Selatan sudah warga masyarakat yang terjangkit virus ini kurang lebih 28.000 lebih warga masyarakat sejak Maret tahun yang lalu sampai dengan kemarin. Tetapi jangan khawatir karena yang sembuh itu juga lebih banyak juga, 24.000 lebih sembuh masyarakat Tangerang Selatan dengan dilakukan isolasi mandiri di rumah lawan COVID, treatment oleh obat-obatan, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh kita masing-masing melalui asupan makanan, vitamin, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari 24.000 yang sembuh itu, yang lebih itu, alhamdulillah mereka sekarang bisa menjadi pendonor karena kita memerlukan konvalesen, donor darah konvalesen namanya, ada bagian dari sel darah itu yang bisa mengobati bagi masyarakat kita yang menderita atau sakit. Dan kemudian memang terjadi ledakan yang saya pikir ini sebuah kejadian yang luar biasa. Bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai bulan Mei itu tingkat penularan mungkin hanya nggak terlampau besar. Tingkat kematian mungkin belasan sampai dengan puluhan saja. Ya. Kemudian yang kasus penularan perharinya itu juga pada kisaran angka 30, 50, dan seterusnya. Tetapi memasuki bulan Juni ini mulai terjadi lonjakan-lonjakan. Pada bulan Juni yang wafat 269. Karena sebelumnya pada bulan Mei itu hanya 30. Sebelumnya malah hanya 15. Varian Delta ya Bang ya? Kenapa? Varian Delta ya Bang ya? Varian Delta. Setelah itu merebak varian Delta di kita. Setelah itu merebak varian Delta. Nah ini yang setelah varian Alpha dari Wuhan, setelah yang tadi kami sampaikan, kemudian merebak varian Delta dari India, ini yang lebih dahsyat lagi penularannya. Sehingga dengan demikian kami terus melakukan penyisiran dan pengembangan. Sentralisasi penanganan COVID oleh kementerian, oleh pemerintah pusat memang menjadi salah satu strategi, karena penanganan di satu daerah dengan daerah yang lain ini tidak boleh berbeda, jenis virusnya pasti sama. Sehingga dengan demikian laporan, kemudian dropping obat-obatan, dan lain-lain sebagainya, penanganan COVID dilakukan secara terpusat oleh Menteri Kesehatan sebagai ujung tombaknya di daerah. Nah, pada bulan Juni sedemikian rupa, pada bulan Juli ternyata ledakannya lebih dahsyat lagi. Bulan Juli ledakannya lebih dahsyat lagi. Yang wafat pada bulan Juli lebih dari 600 pada waktu itu. Sehingga kami kewalahan untuk menangani pemakaman juru pemulasaranya hampir kewalahan. Kita rekrut dari pemulasara yang ada, dan kemudian juga kita lakukan pelatihan bagi amil-amil yang tersedia di setiap kelurahan. Bulan Juli itu luar biasa. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juli, itu keadaan betul-betul mencekam sebetulnya. Tetapi alhamdulillah,
pada bulan Agustus ini kondisi sudah mulai landai, mulai turun. Nah ini data itu, ledakan bulan Juni dan bulan Juli itu adalah hasil dari libur Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu pemerintah pada waktu itu meminta untuk tidak mudik dan lain sebagainya. Tidak sholat Idul Fitri dan tidak sholat Idul Adha dan sebagainya. Tapi masih ada kelompok masyarakat yang melakukan itu sehingga akhirnya kemudian terjadi dan interaksi mobilitas masyarakat Tangerang Selatan ke Jakarta, ke Depok, ke Bogor, ke Tangerang, ke kabupaten dan seterusnya begitu masif. Sehingga akhirnya tidak tertahan ledakan itu terjadi pada 2 bulan tersebut. Kami melakukan kami melakukan penanganan secara masif di 2 bulan tersebut. Alhamdulillah, per hari ini kondisi sudah mulai sangat turun sekali dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan terus sampai bulan-bulan berikutnya. Hanya ada kekhawatiran kami adalah karena kemarin dan besok kita libur, semua pegawai pemerintah libur dan tradisi kita dalam menyambut 1 Muharram itu biasanya ada kegiatan-kegiatan, kumpulan-kumpulan masyarakat berkerumun. Ini khawatir terjadi lagi angka penambahan penularan pada akhir bulan Agustus ini, itu yang sangat tidak kita harapkan. Nah, teman-teman sekalian, melihat fenomena ini bahwa penanganan COVID bukan saja merawat mereka yang sembuh, tapi bagaimana juga supaya orang tidak tertular, yang sehat tetap sehat. Ini diperlukan kesadaran individu, kesadaran personal, kemudian juga kesadaran kolektif masyarakat kita. Baik dalam skala kecil kolektifnya, masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil maupun masyarakat dalam skala luas. Nah, membangun kesadaran ini tidak sederhana. Membangun kesadaran ini bukan saja memerlukan waktu, tetapi membangun kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ini memerlukan, kalau dalam bahasa teman-teman sekalian, influencer. Dalam bahasa teman-teman sekalian, orang-orang yang dapat membangun kesadaran individu dan kesadaran kolektif masyarakat. Nah, di situ saya memandang ada peran mahasiswa, ada ruang yang bisa diisi oleh teman-teman sekalian para pemuda, baik yang berprofesi sebagai mahasiswa maupun dalam profesi-profesi yang lainnya, untuk saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bisob bagi masyarakat yang lupa memakai masker, kemudian juga tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak, karena kerumunan itu masih terjadi sampai dengan hari ini. Nah, di sini peran yang bisa diisi oleh teman-teman mahasiswa dalam kaitan dengan membangun kesadaran individu dan kesadaran kolektif masyarakat supaya kita bisa betul-betul mengendalikan virus corona di Kota Tangerang Selatan ini. Mudah-mudahan hambatan-hambatan yang kemarin soal oksigen, soal obat-obatan, soal tempat tidur ICU saat ini sudah tidak lagi menjadi problematik dalam penanganan COVID di Kota Tangerang Selatan. Yang masih kita butuhkan di hulu, masyarakat harus sadar bahwa di luar diri kita ada virus yang gentayangan, entah itu nempel di grendel pintu, entah itu nempel di uang kembalian dari pedagang, entah itu entah itu dari hal-hal yang lain. Ini sangat dibutuhkan peran-peran serta kita semua, karena semua relatif masyarakat sudah bergerak sedemikian rupa untuk membangun kesadaran kolektif yang dibutuhkan bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Di sini teman-teman sekalian, kemarin saya dalam dalam jumpa pers dengan teman-teman media mengajak para pemuda, mahasiswa, apapun profesinya, untuk sama-sama dengan komponen masyarakat yang lainnya ini bergabung, kemudian secara individu ataupun dalam strategi-strategi yang bisa dikembangkan melalui webinar, pertemanan-pertemanan di tempat-tempat kita dan lain-lain sebagainya. Ini bisa kita ajak masyarakat untuk yuk sekedar pakai masker. Inilah new normal, inilah hidup yang diharapkan oleh kita semua. Virus ini harus menyadarkan kita seperti demikian. Ini apalagi kalau kita kaji dari pendekatan fikih, pendekatan agama yang tentunya ini sangat sangat berarti bagi kita sekalian.
Kemarin dalam peringatan Tahun Baru Islam, kami hanya sekedar melaksanakan zikir dan doa bersama para ulama di Kota Tangerang Selatan, dan besok nanti pada peringatan 17 Agustus juga kita tidak lagi melakukan peringatan 17 Agustus seperti sebelum ada corona ini ribuan orang bisa kumpul. Mungkin besok hanya belasan, hanya 20-30 orang saja yang akan kita ajak untuk memperingati 17 Agustus, begitu juga di kelompok-kelompok masyarakat. Dan ini tidak ada waktunya. Artinya menghindari kerumunan tadi, memakai masker, ini kapan saja. Jangan berkerumun itu bukan saja pada waktu kita kumpul, tetapi juga kapan malam-malam dan lain-lain sebagainya. Ini kita lakukan. Saat ini PPKM diperpanjang oleh pemerintah sampai dengan tanggal 16 Agustus yang akan datang. Instruksi Menteri Dalam Negeri sudah terbit, dan kami juga sudah mengeluarkan surat edaran dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ada sedikit beberapa perbedaan kalau boleh saya sampaikan dalam forum ini. Antara lain adalah bahwa rumah ibadah, masjid, mushola, dan seterusnya itu sudah bisa dilakukan sholat berjamaah dengan kapasitas 25% dari kapasitas tempat ibadah itu sendiri. Kami ingin membuka pusat-pusat perbelanjaan. Kami ingin memberikan waktu yang lebih longgar bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Tetapi kita masih khawatir kesadaran kolektif masyarakat karena hanya 83%, sementara harapan kami adalah 85-90%, maka mungkin ke dalam 1 minggu ke depan ini kami masih meminta masyarakat untuk tidak makan bareng dulu, untuk jangan berkerumun dulu, untuk di pasar pun menggunakan masker, pusat perbelanjaan belum bisa kita buka, kampus belajar sampai dengan hari ini juga masih, mohon izin teman-teman sekalian, para mahasiswa, belum ada sinyal dari pemerintah pusat, dari Menteri Pendidikan, kapan sistem belajar mengajar ini bisa kita normalkan kembali seperti sedia kala. Nah, makanya dengan forum ini saya meminta kepada teman-teman mahasiswa untuk siapkan siapapun di tempat ini untuk bisa melakukan hal yang sama. Mari kita jaga kesehatan diri kita, kemudian kita jaga kesehatan diri teman-teman kita, lingkungan kita, kemudian kita jaga kesehatan lingkungan terbesar, tetangga kita, kampung kita, RT kita, dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin sementara dari saya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ben, panjang lebar penjelasannya. Saya tadi sempat mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Ben. Ada pertama adalah bagaimana kemudian masyarakat kita bisa terlibat aktif dalam upaya-upaya pencegahan corona COVID-19. Nah, sebenarnya nih saya ingin menyapa teman-teman dari mahasiswa. Tadi Bang Ben bilang katanya mahasiswa jadi influencer. Nah, apakah mahasiswa hanya sekedar jadi influencer atau seperti apa? Saya akan menyapa Bung Job Silitonga. Bung Job, apa kabar Bung Job? Siapa itu? Siap, sehat, Bung. Ya, oke. Bagaimana tadi terhadap yang disampaikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan? Apakah hanya menjadi influencer atau punya program lain yang juga signifikan dalam kemudian pencegahan COVID-19? Silakan, Bung Job. Ya, paling saya sedikit masuk. Perkenalkan, nama saya Job Silitonga dari KBM Umpam ya, Komando Tangsel. Melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota, Bang Ben, itu saya menangkap ada beberapa obrolan tadi, yaitu partisipasi dari semua pihak dengan kesadaran kolektif. Itu yang pertama. Dan diharapkan juga semuanya berarti bisa berperan dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi sesuai tema tadi adalah antara pandemi dan semangat 17 Agustus. Kita sama-sama tahu semangat 17 Agustus itu adalah terbangunnya gotong royong. Itu kalau dapat ditarik lebih jauh ya. Jadi harapan saya gotong royong ya Bung ya, gotong royong ya, untuk kemudian mengingatkan ya Bung ya. Bukan sekedar mengingatkan sih, mungkin ini ya Bang ya. Makanya saya coba masuk dulu kan. Harapan saya mewakili kawan-kawan keluarga besar mahasiswa Umpam yang tergabung dalam Komando Tangsel, kita sama-sama dengan Forkopimda dapat menjemput apa itu gotong royong tersebut. Jadi gotong royong bukan sekedar hanya disebutkan atau menjadi jargon belaka, tapi terimplementasi dengan nyata sebagai bentuk
Tridharma perguruan tinggi bagi kami mahasiswa dan bentuk pengamalan Pancasila bagi kita masyarakat Tangsel. Karena nilai-nilai gotong royong itu sendiri terdapat dalam Pancasila. Maka harapan kami untuk kedepannya, kami mahasiswa Umpam yang berdomisili di Tangsel atau bersama dengan kawan-kawan mahasiswa lain yang nantinya kedepannya akan mungkin tergabung dalam kita, ini dapat bersama-sama dengan pimpinan Forkopimda dapat bersinergi dalam menjemput gotong royong tersebut. Bersama kita rumuskan kedepannya bagaimana langkah gerak yang akan bersama-sama kita ambil, atau mungkin salah satu contohnya itu mahasiswa pimpinan Forkopimda bersama jajaran Forkopimda lainnya dapat terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Misalnya di lingkungan RT yang sudah zona hijau dan melakukan sosialisasi secara virtual kepada lingkungan RT yang masih zona kuning, orange, dan merah sesuai data yang sudah ada kan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapannya ada langkah gerak bersama antara Forkopimda dan mahasiswa ke depannya. Dan mungkin mahasiswa bukan cuma jadi influencer, tapi bisa bersama-sama dengan beberapa lembaga untuk terjun langsung ke masyarakat membangun gotong royong tersebut. Paling sih Bang. Begitu ya, tidak bisa didetailkan apa kemudian yang akan dilakukan mahasiswa di tengah masyarakat, Bung Job. Mungkin nanti kami mahasiswa sebagai kewibawaan alma mater bersama Forkopimda beserta jajarannya terjun ke masyarakat untuk sosialisasi terkait COVID ini agar terbangunnya mungkin roda ekonomi berputar kembali. Soalnya kan sekarang hari ini walaupun sudah ada zona hijau, tapi kan masih ada lingkungan-lingkungan RT yang zona kuning, zona merah ataupun zona orange. Maka itu sama-sama kita terjun untuk validasi data agar data tersebut benar-benar valid dan bisa terkontrol dengan baik oleh binmas-binmas yang ada. Lingkungannya lingkungan terkecil pastinya RT. Itu sih paling Bang. Artinya ada upaya pendataan, termasuk banyak juga saya dapat laporan dari bawah, termasuk dari teman-teman mahasiswa, bahwa data yang dimiliki oleh Pemkot Tangsel itu tidak sepenuhnya benar, seperti di Pamulang, seperti di Setu, seperti di Villa Dago, itu ada beberapa, itu juga termasuk dalam fokusnya ya Bung, ya, pendataan Bung? Ya bisa begitu mungkin Bang, tapi saya ambil contoh ya, salah satu contoh itu kayak di lingkungan RT dekat rumah saya itu kan, dekat kontrakan tepatnya, itu RT sebelah itu ada yang terkena COVID tapi tidak terdata gitu, di datanya zona hijau, atau mungkin RT-nya belum follow up ke Binmas atau gimana, saya juga kurang paham, hanya sekedar ngobrol gitu doang kemarin ke RT-nya, belum saya cek lagi datanya. Gitu. Oke, kami tunggu kiprah selanjutnya Bung Job untuk sinergitas mahasiswa pemuda dalam penanganan COVID-19. Saya lanjut ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Bung Balda. Bung Balda, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah baik Bung. Baik ya, Bung Balda, bagaimana bisa diceritakan apa yang menjadi concern teman-teman di UMJ dalam penanganan COVID-19? Tadi Pak Wali Kota Benyamin Dafti menyampaikan bisa saja menjadi influencer yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya 5M. Apakah ada konsep lain yang ditawarkan mahasiswa tidak hanya menjadi influencer? Silakan Bung Balda. Dulu di tahun 2019 kita pernah mengadakan suatu konsep, yaitu namanya Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat adalah TPT. Itu adalah vaksin untuk Indonesia. Kenapa dimaksud seperti itu? Itulah tema solidaritas gerakan kita. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pada pasal 1 ayat 9 yang menyatakan Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang serta pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan terkhusus adalah membumikan Pancasila dalam ketahanan nasional. Perihal di atas sebagai kesadaran solidaritas peran mahasiswa dalam hal ini tergabung di dalam rangkaian UMJ, KBU UMJ bergerak menempatkan peran Tridharma Perguruan Tinggi sebagai langkah-langkah gerak untuk menjadi vaksin atau imunitas dalam melawan COVID-19. Interaksi sosial terhadap masyarakat, dalam hal ini pengabdian terhadap masyarakat, menjadi langkah utama dalam hal sosialisasi pentingnya melakukan sterilisasi wilayah tingkat daerah terendah, yaitu RW atau RT. Sterilisasi yang kami maksud adalah kami memastikan bahwa lingkungan di sekitar UMJ adalah lingkungan yang steril dari COVID-19 pada waktu itu, Pak. Sterilisasi disertai dengan pemetaan wilayah dan pendataan status tingkat terendah kepala keluarga tingkat RT terhadap wilayah bebas atau steril COVID-19 dalam regulasi per 3 hari. Pembaharuan data terhadap status wilayah tersebut menjadi upaya vaksin TPT terhadap rasa panik yang berlebihan yang telah menjangkit masyarakat. Memotivasi partisipasi perangkat RW, RT, dan pemuda setempat atau Karang Taruna berperan penting mendorong masyarakat di lingkungannya dalam kepatuhan himbauan pemerintah. Dalam hal ini adalah gugus tugas COVID-19 pada waktu itu. Apa yang dimaksud social distancing dan perkembangan terbaru dari WHO menjadi physical distancing sebagai strategi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, mendorong memaksimalkan dari fungsi pos kamling dan pos yandu dalam upaya sterilisasi wilayah. Itu adalah rangkaian yang memang telah kami lakukan pada tahun 2019 akhir, yang memang sampai hari ini masih kita upayakan pendataan-pendataan tersebut, mengingat dari apa yang telah disampaikan oleh teman saya dari mahasiswa Unpam tentang validasi data bahkan sampai ke tingkatan RT. Begitu, Bung. Terima kasih. Apa yang divalidasi dalam TPT vaksin? Apakah berdasarkan by name by address? Lalu apakah juga menyangkut terhadap misalkan pekerjaan dari si kepala keluarga, atau bagaimana Bung Balda menjelaskan, dan bagaimana kemudian data itu kemudian dipakai untuk kemudian memperbaiki situasi yang rusak karena COVID-19, Bung? Jadi seperti ini, Bung. Ketika memang data dari Dinkes itu kita pegang, kita melihat bahwa seharusnya apabila memang dalam satu daerah itu seharusnya menjadi zona yang harus terupdate itu adalah hijau, namun tetap bertuliskan merah. Betul. Nah, di sini tugas kita adalah memastikan bahwa memang seharusnya data Dinkes ini sinkron dengan data yang memang ada di lapangan. Nah, setelah itu mungkin kita bisa update gitu, Bung. Dan juga dengan kita telah update data tersebut, ini harusnya mampu menyokong kedaerahan tersebut. Contoh, apabila memang satu daerah memang telah teridentifikasi adalah zona hijau, maka seperti yang tadi disebut oleh teman saya mahasiswa Unpam, harusnya ini mampu ada yang namanya sebagai penjemputan gotong royong, Bu. Seperti itu. Dan ketika memang data ini telah valid, maka harusnya telah jelas bahwa Tangsel tidak seharusnya PPKM itu di level 4. Seperti itu, Bung. Ya, termasuk juga ketika ada data-data yang memang bermasalah ya, Bung ya. Seperti yang dijelaskan tadi kan banyak juga data-data yang sebenarnya ada penyintas tapi dibilang tidak ada gitu ya, Bung ya. Itu juga harus termasuk divalidasi ya, Bung ya. Ya, betul, Bung. Itu terjadi di RW sekitaran kampus UMJ, yaitu RW 2, RT 2 Kelurahan Cirende, RW 2 Kelurahan Cirende, yaitu RT 4, Bung. Jadi di dalam data Dinkes itu ada 5 RT. 1, 2, 3, dan 5, Bung. Yang mana RT 4 ini tertinggal datanya, Bung. Itu teridentifikasi bahwasannya RT 4 tidak ada di dalam data yang memang ada di Dinkes. Itu data kami validasi pada hari Sabtu, Bung. Hari Sabtu kemarin. Begitu. Oke, kalau begitu selanjutnya apa yang akan dilakukan ketika Wali Kota Tangsel menawarkan sinergitas antara mahasiswa, antara pemuda dalam kemudian penanganan COVID-19? Apa yang akan selanjutnya ditawarkan oleh teman-teman mahasiswa? Maka kami akan siap untuk bersinergis, Bung.
dengan pemerintah setempat untuk dalam rangka menggeser PPKM level 4 yang ada di Tangsel ini menjadi level 3 atau level 2, Bung. Karena menurut kami seharusnya di Tangsel itu nggak seharusnya PPKM itu di dalam level 4. Oke. Akan mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 ya Bung ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan dengan detail bagaimana konsep lanjutan dan yang bisa ditawarkan kepada Wali Kota Tangerang Selatan dan Forkopimda. Nah, selanjutnya saya akan membacakan komentar dari beberapa pihak yang sudah. Saya ingin menyapa ke RT 3 RW 3 Pamulang Barat. Tridharma Perguruan Tinggi sebagai vaksin. Kita lakukan dari 27 Maret 2020. Kita lakukan sebagai upaya vaksin interaksi prokes yang berlaku. Nah, ini saya ingin menyapa dulu nih RT 3 RW 3 Pamulang Barat. Silakan dinyalakan mikrofonnya dan menjelaskan apa yang akan disampaikan dalam TPT vaksin selanjutnya. Mohon maaf diperkenalkan dulu nama dan dari mana? Ya, memang tinggal di wilayah T3 RW 3 Pamulang Barat. Tadi terima kasih Bang sudah membacakan chat yang saya kirim di forum ini bahwa apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa Untam ataupun ABM Untam yang bersinergi juga dengan Komando Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia, kita membuat Tridharma Perguruan Tinggi sebagai vaksin Indonesia. Kita berupaya Bang bahwa pada saat gencar-gencar COVID-19 pada awal-awal itu, yang tadi saya sampaikan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi sebagai vaksin, kita berharap bahwa ketika memang pada saat awal-awal pandemi ini, yang memang sangat gencar nih, masyarakat di wilayah kampus kita sangat begitu menunjukkan kepanikan ataupun juga kekhawatirannya terkait COVID-19, lalu kita jawab dengan apa itu Tridharma Perguruan Tinggi Vaksin Indonesia. Karena bagi kita TPT itu adalah pendidikan, penelitian, serta pengabdian terhadap masyarakat. Yang bagi kita sebagai mahasiswa, saat-saat seperti itulah yang memang harus kita jawab ataupun kita sambut apa yang menjadi kegelisahan masyarakat sekitar kampus kita. Bahwa ketika memang kita menjalankan TPT Vaksin Indonesia, kita membangun interaksi kepada masyarakat ataupun membangun semangatnya bahwa sekitar 80% dari masyarakat di wilayah RT 3 RW 03 ini sangat betul-betul panik terhadap COVID, yang memang akhirnya mereka memutuskan untuk tidak beraktivitas sama sekali. Yang memang itulah kita berikan edukasi kepada masyarakat di sana bahwa selama kita menjalankan prokes bukan berarti kita berhenti untuk berinteraksi. Oke, saya bisa bergeser ke warga lain, mahasiswa yang kemudian menjadi agent di rumahnya. Ada Bung Misbah di sini. Bung Misbah di Cempaka Putih ya, Bung Misbah ya? Iya, siap. Ya, silakan disampaikan apa yang sudah teman-teman mahasiswa lakukan terhadap lingkungan terdekat di rumah. Ya, kalau dari kami, khususnya kawan-kawan UFJ, bahwasanya ketika memang Tangsel diperpanjang lagi PPKM level 4, jawaban kami adalah memastikan bahwasanya apakah memang masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitar kampus, terutama dan terkhususnya kawan-kawan seperti saya yang tinggal di tidak jauh dari kampus, masih di wilayah Tangerang Selatan, yaitu memastikan wilayahnya masing-masing, terutama di Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Cilende, Kelurahan Pisangan, dan kelurahan yang ada di Kecamatan Ciputa Timur, yaitu kita memvalidkan data, apakah data dengan Dinkes Tangerang Selatan itu sama, ataupun ada yang belum sinkron. Apabila datanya belum sinkron atau belum update, kami sebagai mahasiswa dan juga saya pemuda di wilayah saya ini, saya memastikan ke RT dan RW apakah data itu sudah diupdate atau belum. Dan memang ketika data itu sudah benar di Dinkes, saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk pertama tidak panik, kedua memang tetap menjaga protokol kesehatan, dan selanjutnya saling mengingatkan bahwasanya sosialisasi itu harus tetap berlanjut, dan saya sebagai pemuda dan mahasiswa siap bersinergis ke masyarakat dan wilayah-wilayah yang ada di Tangerang Selatan.
Saya juga sempat dengar bahwa teman-teman mahasiswa menyesalkan kenapa kemudian penyekatan itu berbasis di jalan raya, kenapa tidak dari lingkungan? Karena teman-teman mahasiswa sudah punya data dan harusnya penyekatan ini bisa terjadi di tingkatan paling kecil yaitu RT dan RW. Bagaimana Bung Misbah menjelaskan hal ini, Bung? Ya betul, karena bagi kami apalagi kampus UMJ ini tidak jauh dari jalan, sedikit menyesalkan memang apabila ada penyekatan-penyekatan yang itu terjadi di jalan, karena ada penyekatan di jalan itu artinya sama saja membuat kerumunan atau sedikit kemacetan. Makanya langkah lebih baiknya lebih baik kita data di sekitar wilayah dan ataupun dari kawan-kawan mahasiswa dan Satgas Covid dan Dinkes dan Forkopimda lainnya bisa bekerja sama dengan kampus, dengan pihak rektorat ataupun dekanat, bagaimana kampus ini siap untuk membuka gerbangnya untuk sama-sama mendata dan kampus siap menjadi tempat untuk menjadi pencegahan COVID. Seperti itu, Bung. Kampus sebagai tempat pencegahan COVID. Jadi melebar lagi nih, bukan hanya mahasiswa atau pemuda di lingkungan, tapi kemudian melibatkan kampus. Apa yang kemudian bisa dijelaskan bahwa kampus ini sebagai rumah besar atau posko besar untuk kemudian penanganan COVID? Apa yang harus dilakukan oleh kampus, mahasiswa, dan apa kemudian yang akan diterima oleh mahasiswa? Karena ini kan kerja sosial nih, Bung. Silakan, Bung Balda. Oh, mohon maaf, Bung Misbah. Jadi ketika memang kami mengajak kerjasama untuk kampus, pertama kampus juga mendukung program-program dari pemerintah, karena kampus-kampus yang saya tahu, baik UMJ ataupun UNPAM, sudah melaksanakan vaksin di wilayah kampus, dan kemudian ketika memang kita sama-sama bersinergis dengan kampus, kawan-kawan mahasiswa bisa turun ke wilayahnya masing-masing, dan memastikan untuk wilayahnya masing-masing, ya kami meminta ataupun kemungkinan kampus akan memberikan kami bagaimana menjadi nilai SKS ataupun nanti bagaimana teknisnya bisa dibahas lebih lanjut. Oke, begitu Bung ya. Jadi bisa kemudian dibarter dengan nilai ya, akademis ya Bung ya. Oke, kalau begitu. Saya kemudian di sini ada perwakilan dari warga, ada Hendra Sanjaya yang katanya juga dengan kepala RT atau kepala RW. Bagaimana Bung Hendra? Kabarnya Bung Hendra? Ya Bung, selamat malam Bung. Ya, bagaimana kemudian teman-teman kepemudaan juga kemudian bisa menjawab sinergi dari teman-teman mahasiswa dalam kemudian penanganan COVID berbasis lingkungan? Ya, sebelumnya terima kasih waktunya. Kebetulan saya bersama Bapak Asir sebagai tokoh lingkungan yang ada di RT 3 RW 2 Bambu Apus gitu. Bahwa di sini kami melihat kondisi lapangan yang terjadi khususnya di lingkungan ini memang secara data masih belum bisa maksimal sih gitu, karena kalau melihat kondisi dan realita hari ini khususnya di lingkungan gitu kan, seperti kasus yang terjadi adalah adanya pendataan yang belum maksimal di tingkatan rumah gitu ya. Nah sehingga akhirnya data itu tidak mampu dikelola baik, jadinya kita pun akhirnya melihat tidak tidak valid gitu secara data. Nah gitu. Begitu ya. Berarti banyak yang nggak valid. Nggak validnya bagaimana, Bung? Apakah dalam hal jumlah korban, apakah dalam penanganan, atau seperti apa? Misalnya dari jumlah data korban ya. Contoh kami kemarin mengecek kondisi di RT 3 RW 2 ini, bahwa kalau dilihat berdasarkan data bahwa ada salah satu korban terkena COVID di sini, tapi setelah dicek data itu tidak ada gitu. Ya. Berarti masih banyak yang harus sebenarnya dirapikan ya Bung ya dalam penanganan data di tingkatan Tangerang Selatan ya Bung ya? Ya betul. Ya. Oke, kalau begitu. Ini langsung kita konfirmasi ke Pak Benyamin Daphni. Pak Benyamin Daphni, bagaimana kemudian dengan hal-hal lapangan yang ditemukan oleh teman-teman mahasiswa dan pemuda? Misalkan dalam kasus jumlah pasien dan yang lain-lain. Pak Ben masih bersama kita, Pak Ben? Ya, masih. Ya, silakan ditanggapi, Bung. Jadi memang persoalan data itu persoalan yang juga tidak sederhana.
Makanya pemerintah membentuk periode awal itu gugus tugas sampai ke tingkat RW dan tingkat RT dengan harapan bahwa karena mereka yang paling dekat dengan aktivitas masyarakat, mereka bisa tahu siapa yang COVID, siapa yang sudah sembuh, siapa yang lagi isolasi mandiri, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga dalam periode berikutnya, Satgas gugus tugas itu berubah menjadi satuan tugas. Artinya dia lebih operasional. Jadi memang jujur saja, Bung Ari, semuanya pada akhirnya periode waktu yang sangat panjang ini membuat satuan tugas ini lelah, kemudian juga mungkin ada sebagian teman-teman kami yang jenuh, sebagian teman-teman kami juga sudah terpapar COVID, begitu kan. Di sini diperlukan peran aktif dari teman-teman mahasiswa. Tadi saya sangat setuju sekali bahwa pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi itu bisa dilakukan di lingkungan terkecil kita untuk menyadarkan masyarakat akan protokol kesehatan 3M atau 5M yang tadi kami sampaikan. Persoalan data juga menjadi bagian perhatian kita. Mungkin ada beberapa RT RW yang tidak mempunyai laptop, komputer, dan lain sebagainya, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman mahasiswa dalam kerangka pendataan-pendataan yang dibutuhkan. Karena data itu juga memang sistemnya terpusat. Data yang dari bawah itu, apalagi yang sudah divaksin dan lain sebagainya, itu harus kami laporkan sampai ke tingkat kementerian, di tingkat pusat. Nah ini untuk menilai nanti apakah zonanya sudah hijau, zonanya merah, zonanya oranye, dan lain-lain sebagainya, kami di tingkat setiap hari itu dievaluasi oleh Kementerian Maritim Invest sebagai pengendali COVID di Jawa dan Bali. Jadi saya sangat setuju teman-teman mahasiswa bisa terjun ke tengah-tengah masyarakat, membantu Pak RT misalnya untuk merapihkan datanya, siapa yang sudah kena COVID, siapa yang perlu bantuan sosial, siapa yang perlu penanganan, siapa yang ambulan, siapa yang meninggal, siapa yang anak-anak yatim di situ, begitu. Karena COVID misalnya, karena ke depan kita harus lakukan sesuatu juga bagi putra-putri yang menjadi yatim atau yatim piatu. Mungkin itu Bung Ari sepintas, silakan. Saya juga ingin mengkonfirmasi bagaimana kemudian Pemkot Tangsel merespon adanya keinginan dari teman-teman mahasiswa yang kemudian ingin melegalkan sinergitas ini, Bang, terhadap dampaknya misalkan ke nilai akademis sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Bagaimana, Bang? Apakah hal itu mungkin dilakukan dengan pihak kampus, Bang? Saya waktu webinar dengan Bapak Wakil Presiden, kemudian webinar dengan Pak Luhut Pangaribuan, Luhut Panjaitan, Menko Maritim Invest sebagai pengendali COVID di Jawa Bali ini, mengusulkan salah satunya adalah bahwa aktivitas mahasiswa dalam pengabdian masyarakat dinilai sebagai SKS. Dinilai sebagai SKS, terutama misalnya apalagi misalnya teman-teman dari Fakultas Kedokteran yang bisa membantu para bidan, para dokter, para perawat untuk menangani baik di puskesmas pada waktu vaksinasi, ataupun teman-teman semua teman mahasiswa yang melakukan pengabdian dengan surat dari rektor atau dekan itu melakukan pengabdian masyarakat, membenahi data, melakukan sosialisasi, melakukan pengumuman, mengingatkan warga yang masih belum menggunakan protokol kesehatan. Semuanya dinilai dengan menjadi SKS. Nah, saya sangat setuju itu. Apabila dilakukan, pemerintah kota akan mendukung kebijakan tersebut. Terima kasih, Bung Ari. Ya, oke. Saya lanjut ke teman-teman pemuda dan mahasiswa. Ada dari RT 2 RW 2 Cirende nih. Saya lihat alma maternya hijau nih. Bisa diperkenalkan diri di nama dan dari mana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Ari, saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, nama saya Dimas Priambudi, yang bertempat tinggal di Kampung Poncol, RT 2 RW 2, Kelurahan Cirende, Ciputat Timur. Oke, Bung, bisa dijelaskan apa aktivitas Bung di tengah warga masyarakat di sana dalam situasi pandemi COVID-19? Untuk kondisi di lingkungan rumah saya saat ini, Bung, bisa dibilang lebih menurun
kepanikannya ketimbang di bulan sebelumnya, yang dimana angka positif COVID meningkat dan itu menjadikan Tangsel ditetapkan PPKM level 4. Untuk kegiatan saya di tempat tinggal saya sendiri, yaitu memastikan bahwasannya apakah data yang memang saya dapat dari Dinkes itu sama dengan data yang saya dapat dari lapangan. Bagaimana fakta yang didapat di lapangan, Bung? Untuk validasi data yang saya cari pada hari Sabtu, itu dinyatakan bahwa di lingkungan RT saya, yaitu RT 2, dinyatakan hijau atau tidak ada yang terkena COVID. Oke. Nah, sedangkan silakan. Data yang saya ambil atau saya dapat dari ketua RT setempat, untuk RT saya, RT 2, itu ada 2 orang yang memang dinyatakan positif COVID. Artinya ada perbedaan data ya, Bung ya? Ya, benar sekali, Bung. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana? Apakah kemudian mengkonfirmasi ke pihak terkait atau seperti apa? Saya sih sudah mengkonfirmasi ke pihak terkait, yaitu pada teman-teman organisasi seperti Bung Balda atau yang lainnya, dan saya pun juga bukan hanya sekedar mencari data yang dari RT tempat tinggal saya, tapi ada juga dari RT lainnya, yaitu RT 1, RT 3, RT 4, dan RT 5. Oke, berarti tetap berjuang ya, Bung ya, di tengah COVID ya, Bung ya? Ya, Bung Ari. Oke, saya sudah dengan mahasiswa, saya ingin kepada dari perwakilan organisasi kepemudaan Suara Kreasi Anak Bangsa, ada Bung Dodi Prasetya Azhari. Bung Dodi, apa kabar? Ya, baik, Bung Ari. Bagaimana, Bung, perbincangan kita nih, Bung? Cukup menarik ya, Bung ya? Ya, cukup menarik. Ini perbincangan kita yang kedua kali ya, Bung Ari ya? Kedua kali ya. Waktu bulan lalu ketika COVID lagi meningkat, kita juga melakukan perbincangan dengan kemudian poinnya yang kemudian diambil oleh pemerintah pusat. Saya nggak tahu kemudian ini sebagai sebuah kebetulan atau memang mereka mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tapi intinya, apakah yang dilakukan oleh pemerintah berbasis data lingkungan ini, penanganan COVID berbasis data lingkungan ini sudah tepat, Bung? Gini, Bu Ari, sebelumnya mungkin izinkan saya perkenalkan diri kepada junior-junior saya di UMJ. Selamat datang, gitu, dan selamat tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan. Yang sudah pasti gelora dan aura kemerdekaan harus ada di dalam tubuh anak-anak bangsa, yaitu teman-teman semua yang hari ini pakai almater hijau, kuning, orange, dan macam-macam, yang juga bertempat tinggal di wilayah Tangerang Selatan. Gitu. Apa mungkin yang ingin saya sampaikan, sedikit mereview pembicaraan kita ya, Bung Ari, waktu itu, bahwa soal PPKM mikro dan PPKM level 4, PPKM darurat. Sebenarnya ada yang menarik dalam proses penanganan COVID ini. Proses yang menariknya adalah timbul kejenuhan yang masyarakat, timbul kelelahan di masyarakat yang kelihatannya cukup bingung menghadapi situasi pandemi ini. Begitupun tadi mungkin dari sisi para birokrat, para pejabat yang terus-menerus berupaya mempunyai kewajiban untuk melengkapi dan melayani masyarakat. Ini pun satu persatu mulai tumbang, entah tumbang semangat, entah tumbang kesehatan, karena proses pandemi yang luar biasa panjang. Cuman yang ingin saya sampaikan begini, Bu Ari, bahwa baik itu teman-teman kampus dengan TPT vaksin, saya juga pernah memulai dengan gerakan GM Cekal COVID, ini juga hampir mirip, bahkan mungkin di awal-awal bulan Maret atau bulan April, Pak Wali Kota, Pak Ben, pada saat itu masih jadi wakil wali kota, sempat support gerakan GM Cekal COVID dengan pembagian masker. Mungkin kalau Pak Ben masih ingat, Pak Ben pernah support gerakan kita dengan ngasih masker gratis. Jadi kita langsung melakukan pembagian masker pada saat itu karena memang masih awal-awal pandemi ini masih baru masuk di bulan Maret 2020. Gitu. Nah, yang menarik adalah bahwa kebijakan pusat pada saat COVID ini berlangsung awalnya timbul kepanikan dan ini menular di masyarakat. Kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar,
yang di pembicaraan kita sebelumnya, Bung Ari, ini yang juga saya kritisi bahwa kelihatannya kurang tepat gitu. Kelihatannya kurang tepat dan kurang efektif, walaupun pada akhirnya berubah menjadi PPKM mikro, dan sebenarnya ini saya harapkan, walaupun ini agak telat gitu, tapi tidak ada sesuatu yang terlambat buat menyelesaikan permasalahan kan gitu. Bahwa PPKM mikro menurut saya ini cukup efektif. Lalu diketatkan oleh darurat karena timbul varian baru dan segala macam. Tapi dari pembicaraan di editorial kita beberapa bulan yang lalu soal, saya menarik bahwa kesinergisan para aparatur daerah atau pemerintah atau Forkompinda dengan masyarakat ini belum terbentuk secara maksimal. Di masyarakat sudah terjadi gotong royong, warga bantu warga, seluruh perangkat daerah, perangkat lingkungan RT RW sudah berupaya gitu. Namun dari pemerintah belum menjemput gotong royong itu. Ini yang saya lihat. Ini juga bukan kesalahan pemerintah. Ini mungkin karena pemerintah terlalu bekerja keras dengan porsinya mereka, gitu. Nah, yang saya lihat kesinergisan masyarakat dengan pemerintah ini butuh peran, dan saya support kepada teman-teman mahasiswa yang hadir dalam Zoom meeting ini, dan saya nyatakan respect banget buat teman-teman kalau emang teman-teman mau terlibat menjadi penyambung antara hubungan ataupun gotong royong yang terjadi di masyarakat dengan pemerintah yang mencoba mudah-mudahan di ke depan menjemput gotong royong tersebut di masyarakat. Karena itu yang harus dilakukan. Gitu. Karena PSBB kemarin itu cukup menimbulkan efek yang luar biasa, terutama berdampak sama ekonomi. Karena pembatasan sosialnya berskala besar. Gitu. Jadi kalau kita pembicaraan di editorial kemarin, analoginya bahwa yang kena di satu RT, yang kena di satu kelurahan, tapi yang dilakukan pembatasan penyekatan di satu kota. Nah, ini berefek dengan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, dan terbukti banyak beberapa perusahaan-perusahaan besar yang tumbang, gitu. Walaupun akhirnya hari ini beradaptasi dengan kebijakan WFA dan WFO, gitu. Tapi yang paling miris adalah dengan kebijakan PSBB dengan PPKM sampai sekarang PPKM level 4 diperpanjang kedua adalah kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Karena pembatasan waktu dan pembatasan sosial ini yang tidak pernah lepas dari masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah gitu. Nah, ini harus sama-sama harus kita lepaskan bahwa keakuratan data zona hijau ini juga harus mempunyai hak, atau dia mendapatkan haknya untuk tetap berkegiatan ekonomi. Gitu. Karena zona hijau zona yang harus dijaga, protokol kesehatan yang harus dikuatkan, dari pemerintah juga baik itu Dinkes, Puskesmas dan perangkat ke bawah juga harus melakukan 3T, yaitu tracking, testing dan treatment. Dari pihak masyarakatnya harus komit, harus wajib melakukan 5M. Memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dan lain-lain. Nah, ini bisa terjadi apabila lingkungannya ini hidup. Perangkat-perangkat RT dan RW cukup punya peran untuk melakukan himbauan atau melakukan pengingatan, dan mahasiswa itu tumbuh dan hidup berkembang di dalam lingkungan itu. Jadi saya khawatir kalau ada malah mahasiswa yang bukan daerah situ tiba-tiba melakukan sesuatu hal di wilayah yang berbeda. Ini akan distrust kepercayaan masyarakat. Mahasiswa naturalisasi ya, Bung ya. Ya, kurang lebih begitulah, kayak kita pemain bola kan. Jadi saya juga khawatir dengan kebijakan yang baru mungkin di nasional bahwa teman-teman mahasiswa dilibatin soal vaksin, pembagian vaksin. Gitu. Terus teman-teman mahasiswa dilibatin soal, bukan itu salah, itu tidak salah. Gitu. Tapi harusnya bisa lebih dari itu. Gitu. Dan kalaupun melakukan pendataan bahwa mahasiswa yang kuliah yang hari ini juga daring, gitu. Di wilayahnya kan dia jadi pemuda. Di wilayah tempat tinggal dia jadi pemuda. Gitu. Kalau mahasiswanya diberikan ruang lebih, maka dia akan berperan di lingkungannya. Tadi saya sambut dengan kata-kata saudara atau dari UMJ Misbah, saudaraku Misbah bilang bahwa ini butuh
ada nggak legitimasi pihak kampus atau Pemkot untuk merespon kegiatan mahasiswa ini? Rasanya kalau itu didorong, gitu, mungkin setiap mahasiswa yang hari ini tidak kuliah atau kuliah di rumah daring, gitu, mereka akan melakukan aktivitas-aktivitas dan interaksi sosial dibanding berkerumun. Karena faktanya Mabarnya sering kuliahnya ya Bung ya. hilang. Apa? Masih Kenapa, sering Mas Ari? ngelihat orang anak mabar ya Bung ya, mahasiswa mabar ya. Oh, iya. Ya karena kampusnya libur, mereka punya kegiatan di rumah. Di rumahnya mereka berkerumun. Inilah terciptanya klaster-klaster keluarga atau klaster-klaster wilayah kecil. Karena di sekolahnya mereka tidak berkegiatan, mereka kumpul di rumah. Mereka kumpul di gang, mungkin tidak salah gitu. Tapi kalau ini kumpulnya dari wilayah-wilayah mana, kalau mereka kumpul sesama mereka, mungkin mereka bisa melakukan tracking kan gitu. Tapi mereka ngundang teman yang di daerah mana, kumpul di dalam rumah. Ini kan juga menjadi faktor yang sangat rentan untuk tertularnya penyakit COVID tadi. Dan mungkin Mas Ari izinkan saya gitu. Di sini mungkin ada Pak Wali Kota, izin Pak Wali yang saya hormati, Pak Benyamin. Saya mungkin mau sedikit nayangin sebuah cuplikan film atau bukan cuplikan film apa. Kita coba membuat aplikasi JIS di mana di situ teman-teman yang berdomisili di wilayah masing-masing. Yang mudah-mudahan ini mungkin Pak Wali bisa merespon ini bahwa sebenarnya kalau titik-titik ini dibuat semakin melebar, mudah-mudahan Tangsel bisa akan cepat mereda dan punya data yang lebih kuat. Dan sebelum ini Mas Ari, saya ingatkan bahwa Dinkes tidak sepenuhnya salah soal pendataan atau Dinkes Tangsel. Bahwa data Dinkes Tangsel kita bisa dijadikan sebagai data yang sifatnya kuantitatif. Ya, Banyaknya jumlah. Ya. Jumlah ya. Lalu bagaimana kualitas datanya? Nah, verifikasinya itu yang tadi dibilang sama teman-teman mahasiswa. Yuk, ajak teman-teman mahasiswa yang lain melakukan kualitatif. Cek data yang keluar dari Dinkes untuk melakukan kualitatif di wilayah lingkungan. Tapi bukan bentuk penghakiman, ini sebagai saran, karena semua harus bersinergis. Sehingga akhirnya Dinkes mampu mengelola data dengan baik, mahasiswa mampu memverifikasi data, maka pemerintah Kota Tangsel punya data yang, mohon maaf, tidak mungkin bisa diperdebatkan. Gitu. Ya, karena saya juga dapat laporan dari teman dari reporter kita di lapangan, saudara Bung Iwan nih, juga memang antara kecamatan, Dinkes, Puskesmas itu berbeda semua, Bung. Makanya kan ketika ada proses validasi data akan menciptakan sebuah data yang baik. Ketika zona hijau, katakanlah zona hijau. Ketika zona merah, ya katakanlah zona merah. Sehingga treatmentnya akan berbeda masing-masing daerah. Begitu ya Bung Dodi ya? Iya, gitu. Yang paling menarik kalau seandainya nih, ini kita berandai-andai. Berandai-andai kalau seandainya zona hijau diberikan kesempatan mereka untuk berkegiatan ekonomi. Sembari tetap dikontrol penjagaan masker. Bentuk lagi gugus tugas tingkat wilayah atau satgas-satgas wilayah. Yang saya nggak tahu mungkin apakah sudah masih ada atau sudah dibubarkan atau tadi mungkin kalau statementnya Pak Ben atau mereka semua sudah mulai kelelahan dengan sendirinya gitu. Tapi hidupkan lagi satgas-satgas wilayah gitu. Ya, maka melibatkan teman-teman juga ya. Iya, jadi betul pandemi ini kesehatan. Kesehatannya harus dituntaskan dulu. Tapi jangan sampai kita sibuk kesehatan, ekonominya berantakan. Rakyat pasti akan teriak lapar. Dan akhirnya rakyat tidak patuh. Gitu. Itu yang membuat drama COVID nggak pernah selesai. Ya, jadi Bung orang Dodi bingung mungkin nyelesain kesehatan dulu. Ya, kenapa Mas Ari? Mungkin boleh diputar video pendeknya soal yang tadi Bung bilang soal penanganan data berbasis JIS itu. Ya, izin ya Mas Ari, saya putar ini aplikasi JIS atau Geographic Information System yang sebetulnya sudah didapat dari titik-titik beberapa teman-teman. Ya, mungkin ini sedang diputar sebentar. Sembari menunggu, mohon izin kepada semua teman-teman mahasiswa, Pak Benyamin, selaku pimpinan wilayah, pimpinan kota, wali kota kita yang kita banggakan, dan dari LBH Tridharma juga mohon izin. Ya, diputar ya Mas Ari ya. Siap Bung, silakan.
Bisa sambil dijelaskan Bung Dodi apa Ya. yang sedang ditayangkan, Bung? Nah, ini aplikasi JIS tadi. Ini titik-titik ini adalah sebaran beberapa teman-teman kita yang memang sudah berniat atau bahkan sudah beberapa orang sudah melakukan verifikasi data di tingkat lingkungannya untuk membangun ketahanan lingkungan. Ini sudah tersebar, kalau saya tidak salah ada 103 titik gitu. Ini tingkat RT ya Mas Ari. Mungkin ini tingkatnya masih, titik-titiknya masih belum bisa ini, karena info yang saya dapat sudah 103 titik di tingkat RT dan RW gitu. Bung Jadi Dodi, saya mudah-mudahan lihat di sini ada ya? 05-01 Pondok Cabe Udik, 0508 Pondok Cabe Udik, ada juga Ya. 0206 Kademangan. Boleh dijelaskan angka-angka apa ini, Bung Dodi? Jadi itu keterangan mereka bertempat tinggal. Misalnya 0301 Kedaung. Nah itu mereka bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah RT 3 RW 1 Kelurahan Kedaung. Nah itu kalau itu ini relawan yang ada di Pondok Cabe Udik, ada di Pamulang Barat, betul, Pamulang Timur gitu ya. Betul. Nah ya, selanjutnya hal ini mau diapakan, Bung? Ya kalau saya berharap ini bisa menjadi, kalau tadi Pak Wali Kota kita bilang influence, mungkin ini juga bisa menjadi influence buat para mahasiswa yang lain, atau mungkin para pelajar dan pemuda yang lain, bahkan mungkin ada di sini ada Pak Wali Kota. Ini mungkin di kemudian hari ini titik ini bisa disebar dengan sendirinya, atau melakukan motivasi atau sosialisasi ke tingkat-tingkat kewilayahan, sehingga titik ini mampu menguasai setiap RT di Tangsel untuk melakukan verifikasi data. Karena kalau verifikasi data tadi saya bilang, jangan kita berdebat mana yang data update atau tidak update, data Dinkes tidak valid atau valid, tapi sebenarnya masing-masing sudah melakukan upaya untuk keluar dari pandemi ini. Tinggal kita harus bersinergis dan bekerja sama. Karena saya nggak tahu kalau mau apa lagi yang harus dilakukan, karena pandemi ini nggak pernah ada yang tahu kapan selesainya. Tapi minimal upaya ini, upaya yang belum pernah kita capai, membangun sinergis antara masyarakat dan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Mudah-mudahan mahasiswa dan pemuda di tingkat lingkungan mampu membangun ketahanan lingkungannya. Dan aplikasi ini mungkin ini sebagai contoh aja, Bung Ari. Gitu, bahwa sebentar saya tekniskan dulu nih, Bung nih. Artinya ketika aplikasi GIS ini sudah didapat, maka akan diketahui mahasiswa atau pemuda itu sudah di mana saja gitu, Bung ya? Iya, betul. Nah, setelah mahasiswa itu sudah di mana saja, baru kemudian melakukan validasi data, verifikasi ulang, dan kemudian tadi bahasanya Pak Ben bisa jadi influencer juga, bisa kemudian mengingatkan terhadap 5M, bagaimana kemudian situasi lapangan, situasi kualitatifnya seperti apa, begitu ya, Bung ya? Ya, kurang lebih begitu, Bung Ari. Itu. Jadi mereka bekerja sebagai relawan, ya mudah-mudahan situasi ini cepat kelar dengan kita punya data yang lebih tepat dan tidak menimbulkan kebingungan, baik itu di masyarakat maupun para pemerintah atau aparatur pemerintah. Karena yang saya menarik, kalau data yang dikeluarin Dinkes kan beberapa minggu yang lalu, kayaknya zona hijau atau zona merah di wilayah Tangsel ini cuma 2. Orange-nya cuma 7 gitu. Tapi kenapa Tangsel masih level 4? Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan. Dan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat. Tapi kita atau saya mencoba, mudah-mudahan dengan verifikasi data yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini mampu membantu pemerintah kota mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat, baik itu tentang penanggulangan penyebaran COVID-nya, ataupun nanti pemberian vaksin, sampai ke pemberian bansos sehingga tepat guna. Gitu. Mudah-mudahan seperti itu, Bung Ari. Siap, terima kasih Bung Dodi, pemaparannya jelas sekali berdasarkan data yang ada ya, Bung ya. Semoga kemudian
Pak Ben juga melihat dan merespon. Tapi nanti sebelum saya mengkonfirmasi ke Pak Ben, saya ingin ke Bung Yudi Rijali Muslim dari LBH Tridharma Indonesia. Bung Yudi, apa kabar Bung Yudi? Kabar baik Bung. Selamat malam Baik. Bung Ari. Selamat malam Bung Yudi. Saya juga sebelumnya saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman mahasiswa dan pemuda, karena saya tidak bisa menyapa satu persatu. Saya ingin teman-teman mahasiswa jika ingin bertanya, sampaikan di kolom komentar, maka kami akan bacakan dan akan kita sampaikan ke pihak-pihak terkait. Silakan Bung Yudi, bagaimana bisa terlibat dalam penanganan COVID-19 di daerah Tangerang Selatan, Bung Yudi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam hormat kepada Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, juga kepada seluruh warga masyarakat di Tangerang Selatan yang terlibat dalam acara malam hari ini. Tidak lupa adik-adik mahasiswa lintas kampus yang dimana wilayah teritorinya juga masuk di Tangerang Selatan. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia yang juga berdomisili di wilayah Tangerang Selatan, tepatnya di Pamulang. Kami telah berkantor lebih dari 7 tahun terakhir ini di wilayah Tangerang Selatan, dan tentunya kami juga selama proses interaksi dalam hal memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya, banyak keluhan, persoalan-persoalan hukum yang juga dilakukan, diadvokasi oleh tim daripada LBH Tridharma Indonesia. Berkenaan mengenai tentang pertanyaan dari Bung Ari tadi, bahwa bagaimana peran dari jajaran pengurus LBH Tridharma Indonesia dalam pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun terakhir ini melanda negara kita bahkan dunia, bahwa LBH Tridharma Indonesia telah melakukan serangkaian interaksi dengan teman-teman mahasiswa yang juga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini hadir, baik dari teman-teman Universitas Pamulang maupun dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan melakukan pendampingan hukum. Jadi kami dalam hal ini dari lembaga diberikan tanggung jawab oleh teman-teman mahasiswa untuk mendampingi mereka dalam serangkaian kegiatan-kegiatan, baik itu kemudian kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Dan tentu hal ini selaras dengan tanggung jawab kami yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu tentang Undang-Undang Bantuan Hukum, bahwa memang sudah seharusnya kami yang berprofesi sebagai advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat dan tanpa terkecuali terhadap mahasiswa yang memang meminta pendampingan hukum kepada kami di LBH Tridharma Indonesia. Dan adapun proses langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa beberapa waktu lalu, yaitu dengan kegiatan TPT vaksin, di mana teman-teman mahasiswa lintas kampus di wilayah Tangerang Selatan melakukan serangkaian kegiatan pendataan di tingkatan level RT. Tentu hal tersebut juga melibatkan kami sebagai lembaga untuk melakukan pendampingan hukum. Nah, hal tersebut kami mengetahui betul bagaimana teman-teman mahasiswa pada saat COVID terjadi di negara kita, bahu-membahu melakukan pendataan dan interaksi dengan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan RT tersebut. Dan tentu kami melihat tidak juga mengesampingkan prokes yang memang sudah menjadi seharusnya dijalankan. Seperti itu. Artinya teman-teman mahasiswa dalam hal ini tadi ketika disampaikan peranannya bagaimana membangun suatu sinergisitas dengan Forkovinda, dalam hal ini teman-teman mahasiswa telah melakukan kegiatan terlebih dahulu. Jadi saya rasa bahwa teman-teman mahasiswa memang sudah memberikan contoh awalnya, dan hal ini tentu mereka harapkan sebagai bakti daripada tanggung jawab mereka, seperti yang tadi sempat disampaikan bahwa ada tanggung jawab dan bakti Tridharma Perguruan Tinggi, agar bagaimana proses
menyebar luasnya COVID-19 ini terkhusus di wilayah Tangerang Selatan dapat ditekan sehingga kemudian masyarakat kembali seperti semula atau seminimalnya masyarakat dapat beraktivitas dengan baik. Bung Ari, seperti itu. Ya, untuk lebih spesifik dalam penanganan kasus COVID di Tangerang Selatan, apakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah tepat, Bung? Apalagi yang kita ketahui bersama, Tangerang Selatan merupakan daerah yang kemudian bersinggungan langsung dengan ibu kota Jakarta. Bung Yudi. Baik, terima kasih Bung Ari. Jadi sepengalaman kami di lapangan, karena memang wilayah tadi seperti saya sampaikan bahwa teritori kantor kami juga berada di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Banyak masyarakat di wilayah Pamulang atau Tangerang Selatan yang juga mengadukan persoalan kaitan dengan COVID ke kami. Nah, pengaduan hal apa itu yang kemudian kami respon dengan cepat. Jadi masih ada keraguan-raguan dari masyarakat yang kemudian anggota keluarganya di rumah sakit yang dinyatakan COVID oleh rumah sakit. Seperti itu. Jadi keraguan ini disampaikan kepada kami. Kenapa? Karena awalnya masuk mereka karena kecelakaan seperti itu. Awalnya mereka masuk karena kemudian sakit di jantung seperti itu. Lantas kemudian beberapa waktu pasca kemudian penanganan di rumah sakit mereka dinyatakan COVID. Akhirnya setelah meninggal mereka dinyatakan COVID. Nah, hal itu kemudian mereka mengadukan kepada kami agar dapat dimintakan seperti itu, diminta untuk agar bisa ditangani keluarganya seperti itu, yang sehingga kemudian dapat dimakamkan atau diurus kelayakan dalam proses pemakamannya oleh keluarga. Jadi ada timbul keraguan-raguan seperti itu, Bung Ari, di masyarakat kita. Nah, saya rasa juga hal tersebut dalam beberapa proses advokasi kami kepada beberapa rumah sakit di wilayah Tangerang Selatan ini, mereka cenderung juga dalam hal ini membiarkan, ya, dalam arti kemudian mempersilahkan kami untuk membawa jenazah seperti itu, karena ketika kemudian kami lakukan diskusi seperti itu, mereka juga tidak terlalu memaksakan kehendak lah, dalam arti seperti itu, Bung Ari. Gitu ya. Kalau untuk kemudian aduan-aduan terkait misalkan bansos dan yang lain-lain, ada tidak, Bung, dari LBH Tridharma? Nah, jadi konsentrasi fokusnya seperti yang kita alami hari ini, 2 tahun terakhir kita mengalami COVID-19, warga masyarakat Tangerang Selatan banyak mengadukan persoalan hukumnya seperti itu. Pertama ya tentu menyangkut bansos yang kemudian mereka tidak sempat terbagi seperti itu, tapi anggota keluarga yang lain atau masyarakat yang lain kemudian kebagian seperti itu. Nah, hal yang kedua juga tentu yang tadi sempat disampaikan, selain daripada dampak kepada kesehatan, pasca COVID-19 ini atau efek daripada COVID-19 ini juga berdampak kepada ekonomi masyarakat. Nah, jadi banyak sekaligus juga dalam forum ini saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Tangerang Selatan agar kemudian tidak mudah terbujuk. Jadi saya rasa ada yang konsentrasi fokus dalam hal pencegahan, bahkan kemudian menanggulangi COVID-19, ada juga yang mengambil kesempatan untuk dalam proses berlangsungnya COVID-19 ini. Nah, yang dalam rangka kemudian mengambil kesempatan keuntungan ya pribadi dalam COVID-19 ini, saya rasa beberapa tahun lalu sempat kita marak kaitan mengenai tentang pinjaman online ilegal. Nah, beberapa tahun terakhir, apalagi kemudian pasca COVID-19, hal itu kemudian meningkat kembali. Jadi ada ratusan masyarakat, baik dari warga masyarakat Tangerang Selatan dan sekitarnya, yang mengadukan persoalan bahwa mereka juga ditipu atau kemudian mereka terjebak dalam pinjaman aplikasi ilegal. Kemudian mereka mendapatkan serangkaian teror dan lain sebagainya. Selain daripada itu, saya rasa juga masyarakat Tangerang Selatan jangan mudah terbujuk untuk terlibat dalam suatu investasi. Jadi banyak juga yang kemudian mengadukan kepada kami bahwa mereka terjebak dalam investasi arisan online misalkan. Nah, saya rasa hal tersebut ini juga menjadi mawas diri bagi kita semua. Ternyata selain daripada banyaknya masyarakat, khusus teman-teman mahasiswa tadi, Bapak Wali Kota, kemudian tokoh-tokoh pemuda yang serius dalam hal kemudian pencegahan COVID, ada juga sebagian kelompok lain yang memanfaatkan momentum COVID ini untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat.
Memancing di air keruh ya, Bung ya? Betul. Jadi saya rasa dalam forum ini himbauan terus kami lakukan sebagai bagian daripada tanggung jawab kami dalam melakukan kerja-kerja advokasi di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu saya rasa warga masyarakat kita tolong tidak mudah terperdaya. Begitu ya, Bung. Terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya. Begitu, Bung Ari. Kalau untuk yang tadi program yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda yang kemudian ingin mendorong program berbasis masyarakatan, apakah LBH Tridharma siap untuk kemudian mengawal kembali? Dan ini kalau bicara soal LBH kan kliennya banyak nih, Bung, nih di daerah Tangsel nih. Apakah juga akan melibatkan mantan-mantan kliennya itu untuk terlibat dalam program sinergitas mahasiswa pemuda untuk penanganan COVID? Baik, dapat kami sampaikan Bung Ari bahwa Tangerang Selatan ini saya rasa berbeda dengan kota-kota yang lain di wilayah Indonesia. Bagaimana tidak? Tangerang Selatan ini diapit oleh sejumlah universitas besar. Artinya ada Universitas Muhammadiyah, ada UIN, ada Universitas Pamulang, ada ITI, dan kampus-kampus yang lain di wilayah Tangerang Selatan. Saya rasa momentum ketika kemudian mahasiswa ingin bertindak dan melakukan tindakan-tindakan yang positif dalam suatu baktinya terhadap masyarakat, saya rasa ini momentum yang baik. Maka kemudian sinergisitas itu tentunya hal yang baik juga saya rasa dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, menyangkut mengenai tentang hubungan kami dengan masyarakat, seperti tadi yang sempat sampaikan, penerima bantuan hukum LBH Tridharma Indonesia atau bisa kita sebut klien-klien dari LBH Tridharma Indonesia, dalam hal ini tentu proses perjalanan komunikasi kami baik dengan mereka semua. Dan tentu saya rasa persoalan mengenai tentang COVID-19 ini, baik kemudian menyangkut mengenai tentang apakah kemudian mereka terdampak dalam aspek kesehatan maupun terdampak secara ekonomi, tentu pasti sudah jelas mereka rasakan itu semua. Jadi artinya pelibatan mereka nantinya dalam program yang tengah digagas oleh teman-teman mahasiswa yang menjadi bagian daripada keterlanjutan kegiatan-kegiatan sebelumnya, yang harapannya kemudian bisa dapat terinteraksi dengan Forkovinda dalam hal ini, tentu kita akan informasikan dan kemudian kita akan libatkan ratusan jumlahnya klien kami yang ada di wilayah Tangerang Selatan yang masih terinteraksi baik dengan kami di LBH Tridharma Indonesia. Seperti itu, Bung Ari. Oke, Bung Yudi, terima kasih atas paparannya. Kita ke kolom komentar terlebih dahulu. Ada Atika Aulia, bagaimana soal penerimaan bansos yang tidak merata di lingkaran masyarakat Tangsel? Lalu kemudian ada juga dari Reza Akbar Pratama, pengelolaan database yang baik serta koordinasi para pejabat pemerintah hingga lingkungan terkecil, perlunya peran pemuda melebur bersama rakyat menangani pandemi di tingkat lingkungan, serta perlunya kejujuran pemerintah terkait kualitas data yang dimiliki pemerintah. Oke, kita ke Bang Benyamin Daphni, mudah-mudahan masih tersambung dengan kita, Bang Ben. Iya, Bang Ari. Iya, Bang Ben, ini tadi teman-teman sudah memaparkan dari Dodi Prasetya Azhari, menawarkan sebuah konsep GIS yang saya nggak tahu, Pemkot Tangsel sudah memiliki hal serupa atau tidak, Bu. Nah, bagaimana Bang Ben menanggapinya, Bang Ben? Iya, memang dalam menjaring data atau informasi yang akurat dan valid dari bawah, kita memang menggunakan teknologi informasi tentunya. Kita sudah, sebetulnya kita juga punya sistem, tapi mungkin beda dengan apa yang tadi ditawarkan oleh Bung Dodi Azhari ya. Sehingga tinggal nanti itu fokus di GPS-nya itu yang bisa ketahuan ada berapa, ada di mana, dan seterusnya. Tinggal nanti sistem pelaporannya juga bisa menggunakan IT di wilayah kita. Kemudian saya tadi ingin sedikit menyinggung menjawab soal tadi bansos ya. Ada beberapa jenis bantuan. Ada yang namanya program keluarga harapan, ada yang namanya bantuan langsung tunai, ada namanya bantuan pangan non tunai, ada namanya jaring pengaman sosial. Setiap orang hanya dapat mengikuti satu program bantuan karena satu keluarga, basisnya keluarga.
setelah menerima bantuan dalam bentuk program Keluarga Harapan, dia tentu tidak boleh menerima bantuan yang lainnya, karena bantuan yang lainnya digunakan untuk kelompok masyarakat yang lainnya. Dan tentunya sekarang ini yang menggelontorkan alokasi anggaran untuk bantuan-bantuan sosial tadi seluruhnya ditangani oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kami pemerintah Kota Tangerang Selatan juga walaupun dananya tidak besar, tapi sudah mencoba untuk mengcover yang tidak di-cover oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, karena datanya itu divalidasi terus, Bung Ari. Datanya itu kita serahkan ke RT untuk disaring dulu, disaring, kemudian naik ke tingkat RW sampai ke tingkat kelurahan, ditandatangani bersama, kemudian baru disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Jadi penjaringan datanya pun siapa akan mendapatkan program apa, ini sudah melalui tahapan-tahapan yang cukup selektif sebetulnya. Kemudian juga kami juga menggelontorkan anggaran walaupun tidak besar untuk yang tidak tercover oleh program bantuan pusat, itu kita lakukan penanganan di tingkat kota. Kami juga menjaring corporate social responsibility, ya, CSR, tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan, dari orang yang mampu. Bahkan sekarang saya sedang menggerakkan sedekah di tingkat ASN, PNS di tingkat kota untuk bersedekah, mengeluarkan sedekahnya. Kemudian nanti kita berikan bantuan, apakah dalam bentuk apa nanti kita desain untuk masyarakat yang betul-betul terdampak. Karena tadi juga sudah disinggung, pandemi ini bukan saja menghantam bidang kesehatan, tetapi seluruh sendi kehidupan termasuk ekonomi memang sekarang dipengaruhi. Bahkan pendidikan, teman-teman mahasiswa memahami betul seperti apa sekarang nggak bisa belajar langsung dan seterusnya. Jadi kita harus seluruh sumber daya yang dimiliki oleh anak bangsa ini harus kita keluarkan, harus kita kerahkan. Siapa dapat menyumbang apapun, sekecil apapun, sekarang ini sangat berharga. Kata teman-teman dari TNI, dari Polri, kalau zaman perang dulu musuhnya kelihatan. Tadi saya berinteraksi dengan Komandan Kodiklat, Letnan Jenderal Tiopan Aritonang. Beliau bilang bahwa kalau zaman Belanda musuhnya kelihatan, kita perangnya kayak apa udah enak bisa diukur. Tapi sekarang ini musuh kita nggak kelihatan, yang namanya virus corona. Dan itu ada di tengah-tengah kita. Sampai kapan ini selesai nggak juga bisa diketahui. Jadi banyak yang harus kita eksplorasi. Memang new normal, pandemi ini mengajarkan banyak hal kepada kita sekalian kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi. Saya kira mungkin itu, Bung Ari. Saya boleh pamit dari webinar ini. Sekalian saya minta closing statement, Bang. Ini barangnya udah ada nih, Bang. Mahasiswa, pemuda untuk bersinergi. Apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pemerintah Kota Tangsel dalam melihat antusiasme mahasiswa pemuda dalam ikut penanganan COVID-19, Bang? Ya, ada dua hal besar ya yang bisa dari diskusi kita yang kita tangkap hari ini adalah bahwa semangat teman-teman mahasiswa untuk terjun, untuk melakukan hal yang terbaik dalam dirinya untuk masyarakat kita dalam kaitan dengan pandemi corona sekarang ini. Yang kedua adalah soal pengabdian masyarakat. Tridharma perguruan tinggi, saatnya negara sekarang ini membutuhkan implementasi dari Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian masyarakat, sisi dharma pengabdian masyarakatnya. Kami pemerintah kota tentunya sangat mendukung hal ini. Banyak yang bisa kita lakukan, Satgas sekarang ini sudah terbentuk sampai ke tingkat rukun tetangga. Pak RT itu sebetulnya Satgas. Tapi apakah dia sadar dia Satgas dan dia harus dibangkitkan lagi semangatnya? Ini juga justru menjadi tantangan dari teman-teman mahasiswa untuk membangkitkan semangat kepedulian dari teman-teman kita yang lain, awareness dari Pak RT sebagai ketua Satgas di tingkat RT. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang paling pasti bahwa karena dua aspek yang dilakukan oleh kita untuk memerangi coronavirus ini. Aspek yang pertama adalah di sisi hulu menegakkan disiplin masyarakat atas protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
Ya, dimanapun kita berada, jaga jaraknya minimal 1,5 meter atau sampai 2 meter. Kemudian juga menghindari kerumunan, jangan berkerumun, karena paling mudah ditularkan. Kemudian yang ketiga, membatasi mobilitas. Di hulu kita harapkan semua pihak, masyarakat, apalagi teman-teman mahasiswa yang sehat, yang punya intelektual yang sangat tinggi, ini tentunya mempunyai daya pengaruh yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat, apakah dalam bentuk pengajian, dalam bentuk ngobrol-ngobrol dengan tetangga sekitar, dan lainnya, informal dan formal, dan seterusnya. Yang tentunya juga yang tidak kalah pentingnya adalah selain itu vaksinasi. Vaksinasi ini menjadi salah satu strategi terbesar yang dilakukan oleh negara ini untuk menahan laju pandemi coronavirus. Dua-duanya harus berjalan seimbang. Sudah divaksin, harus tetap menerapkan protokol kesehatan supaya daya imunnya bisa sangat tinggi sekali. Karena vaksin apapun jenisnya itu tidak ada yang 100% menahan serangan coronavirus ini. Harus dibarengi dengan protokol kebiasaan kesehatan. Melakukan protokol kesehatan. Itu Bung Ari dan semua teman-teman sekalian. Intinya kita harus bergotong royong ya Bung ya untuk Betul, kita harus bergotong royong, menyingsingkan, betul. Kita harus bergotong royong, setuju. Dalam bentuk apapun sekarang gotong royong kita harus lakukan. Siap, kalau begitu Bang Benyamin Daphni, Wali Kota Tangerang Selatan, atas waktunya Bang. Semoga kondisi Tangerang Selatan akan semakin membaik dengan sinergi mahasiswa dan pemuda. Terima kasih atas waktunya. Bang Hendra, semuanya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, pemuda, dan elemen lainnya, saya lihat juga tidak hanya kampus hijau dan kampus biru, ada juga kampus lain, ada Gunadarma juga kalau tidak salah saya lihat, ada kampus-kampus yang juga terjaring dalam persekawanan teman-teman. Semoga diskusi kita bermanfaat dalam menumbuhkan semangat gotong royong demi kemudian terciptanya kedaulatan bangsa. Ketahanan nasional itu penting, yang harus dimulai dari teman-teman mahasiswa. Intinya 17 Agustus kita tahun ini jangan gampang menyerah, tetap semangat. Semoga pandemi bisa segera selesai dengan semangat gotong royong yang dimiliki oleh mahasiswa, pemuda, dan seluruh elemen yang lain. Akhir kata, saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena, mengucapkan terima kasih atas waktunya bergabung dalam diskusi editorial talk kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.